Mi'raj. Kata si Dodo, besok libur. Oh iya, besok tanggal merah, jadi besok libur. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati daerah sekitarnya agar kami memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Ayah, Samil, ayo duduk sini. ayah, ini acara apa? Itu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oh, pantas saja besok libur. Peringatan Isra Mi'raj itu apa, ayah? Isra Mi'raj itu hari besar Islam yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Pada tanggal tersebut, Nabi melakukan Isra Mi'raj. Begitu, Samil. Isra Mi'raj itu apa, ayah? Wah, Samil kalau dijelaskan harus tuntas ya. Baiklah, ayah akan jelaskan semuanya. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Terjadi pada malam 27 Rajab 620 Masehi atau 2 tahun sebelum hijrah. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram melalui Tasrib atau disebut kota Madinah setelah Nabi hijrah. Madinah, Bukit Tursina, Bethlehem, dan berakhir di Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Dari Masjidil Aqsa melakukan Mi'raj, naik sampai ke langit ketujuh. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat. Pada mulanya, Allah mewajibkan 50 kali sholat bagi umat Islam dalam sehari. Kemudian, setelah Nabi Muhammad berulang kali memohon keringanan waktu sholat bagi umat Islam, Allah pun menguranginya menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Jadi, sholat 5 waktu yang kita kerjakan sekarang ini adalah oleh-oleh dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jauh? Kira-kira antara Jakarta Surabaya. Isra Mi'raj dilakukan hanya dalam 1 malam. Oh, kalau itu tidak aneh, naik saja pesawat terbang. Dari Jakarta pergi ke Surabaya, lalu kembali lagi ke Jakarta. Itu hanya menggunakan 4 jam. Samil. Mungkin Isra Mi'raj itu lebih mudah diterima orang zaman sekarang. Karena dalam semalam bisa bolak-balik naik pesawat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi zaman Nabi tidak ada pesawat. Ya, pada zaman itu orang melakukan perjalanan dengan jalan kaki dan naik unta. Oh, ayah, Nabi Muhammad kan Isra Mi'rajnya pakai pesawat buruk. Sampai sekarang pesawat itu masih ada. Sambil pernah lihat. Syamil, kamu salah. Buruknya Nabi Muhammad bukan pesawat terbang, tapi makhluk yang Allah ciptakan dengan kecepatannya seperti kilat. Sudah. Sambil kira pesawat buruk. Ayah, Syamil, kata ibu masakannya sekarang sudah siap. Ayo sekarang kita makan. Baiklah, sekarang kita makan dulu ya. Halo anak-anak, perkenalkan, belikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak,
Perkenalkan, nama Ibu Syifa Robiatul Ajijah. Ibu adalah salah satu mahasiswa STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta, program studi pendidikan agama Islam semester 6. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu ya. Nah, dari yang tadi video yang sudah Ibu tayangkan dapat kita pelajari bahwa kisah Isra dan Mi'rajnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW kisah Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu malam. Peristiwa ini merupakan mukjizat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kebesaran dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah dan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 hingga ke tempat tertinggi yang disebut Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perjalanan ini terjadi pada malam hari sekitar 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada malam itu Nabi Muhammad dibangunkan oleh malaikat Jibril, lalu dibawa menunggangi seekor hewan yang bernama buruk. Buruk adalah hewan yang sangat cepat dan lebih cepat dari kilat. Nabi pertama kali dibawa ke Masjidil Aqsa dan sholat bersama para nabi terdahulu di sana. Setelah itu Nabi naik ke langit. Dalam perjalanan Mi'raj, di setiap lapisan langit, Nabi bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Puncak dari perjalanan ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Di sana Nabi menerima perintah penting bagi umat Islam, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Awalnya sholat diwajibkan sebanyak 50 kali dalam sehari. Namun atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad mohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya menjadi 5 waktu sholat. Namun pahalanya tetap seperti 50 kali. Wow, sangat spektakuler ya teman-teman. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Pertama, bahwa Allah Maha Kuasa bisa melakukan segala sesuatu yang sangat luar biasa. Yang kedua, peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan pemimpin para nabi. Ketika sholat adalah ibadah. Yang ketiga, sholat adalah ibadah yang sangat penting yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umatnya harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan penuh semangat dan kesadaran. Melalui peristiwa ini kita juga diajarkan untuk tetap percaya dan taat kepada Allah meskipun ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau oleh akal manusia. Nah, sangat mengkau sekali ya kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada tercatat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37 di mana menceritakan kisah Nabi Muhammad yang sedang Isra dan Mi'raj ya teman-teman.
Oleh karena itu kita harus menjaga sholat kita, karena sangat istimewa sekali perjuangan Nabi Muhammad untuk sholat ini menjadi 5 waktu, tidak 50 waktu. Oke, mungkin cukup sih. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf Ibu bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kata yang salah atau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, kalian sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, nanti kalian ditugaskan oleh Ibu untuk mengerjakan soal-soal yang Ibu terapkan dalam video ini. Mohon untuk dikerjakan. Mohon untuk dikerjakan ya soal-soal dari Ibu. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita dapat belajar dari materi yang tadi Ibu sudah jelaskan.